ini saya mendapatkan beberapa pandangan dari beberapa senior, khususnya di tingkatan PB ya Mas ya. Mohon maaf, bukan senior yang di luar struktural, Iya, tapi senior yang ada di masuk struktural. Organisasi itu ada sebuah komunikasi yang langsung dari mereka yang berkuasa kepada targetnya seorang kader. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak berbicara soal retorika politik ya Mas ya. Semenjak terpilihnya Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur ya kan. Kalau kemarin kita mungkin lebih fokus ke soal politik di wilayah Jawa Timur khususnya. Nah, tentunya kali ini kita lebih membahas seputar organisasi ekstra atau organisasi eksternal, Mas. Karena mengingat hari ini kalau berbicara soal organisasi, tentunya ini mengarah kepada kaderisasi atau disebut dengan kader, khususnya di organisasi yang mayoritas ada di wilayah Indonesia, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ada HMI juga, ada GMNI, ada IMM, kami dan lain-lain. Nama dia gitu ya. Ya. Jadi tentunya gini Mas, karena hari ini ya menarik sekali. Kenapa itu? Kenapa dengan organisasi sekarang? Adanya deklarasi di PMII dengan bahasa era baru PMII, Mas. Ini sangat menarik untuk kita bahas sebenarnya. Tapi kan sebenarnya jika kita membahas organisasi itu masih mencakup tentang tata negara toh, yang dimana organisasi ini dijadikan sebuah wadah bagi entah itu masyarakat, entah itu mahasiswa, entah itu para politik gitu kan. Organisasi itu bisa dijadikan wadah dan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut, bukan begitu kan Mas? Ya betul. Karena gini Mas, mengingat hari ini kalau bicara soal PMII, ketua PB itu atau Gus Cokro itu mengarah pada 3 tahapan kaderisasi PMII. Bagaimana sekiranya kader PMII itu bisa menempati 3 ruang strategis. Karena mulai dari dulu pandangan pandangan masyarakat awam melihat organisasi khususnya PMII itu sering demo, arah politik terus mainnya. Jadi sebenarnya kan bukan sana saja begitu kan. Jadi PB itu ada arahan, ada tempat-tempat yang perlu kader itu tempatin, begitu. Ini saya mendapatkan beberapa pandangan dari beberapa senior, khususnya di tingkatan PB ya Mas ya. Mohon maaf, bukan senior yang di luar struktural, tapi senior yang ada di masuk struktural. Jadi bagaimana kader PMI itu memasuki pada 3 tahap, pada 3 ruang strategis. Yang pertama ada ruang strategis di bagian kenegarawan. Dalam artian bagaimana kader PMI itu dipupuk mulai dari mereka pasca mapaba, arahnya ke arah politik. Karena politik itu tidak hanya kita masuk ke partai Mas. Memahami trias politika itu masuk politik juga. Ada bagian legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagaimana kader PMI itu memahami ruang-ruang tersebut. Bagaimana fungsinya legislatif, bagaimana fungsinya eksekutif, bagaimana fungsinya yudikatif, seperti itu. Dan itu bisa diterapkan di kampus sebagai miniatur negara. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada bagaimana kader PMI itu masuk di bagian kewirausahaan. Jadi tidak semuanya kader itu minatnya di politik Mas. Misalkan kita sudah mendapatkan 20 kader yang sudah kita rekrut. Tidak semua kader itu minatnya di politik. Ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi pembisnis. Lebih ke skill. Nah itu harapan dari PB yang bagaimana kader itu bisa masuk di strategis kewirausahaan tersebut. Dan yang ketiga ada di bagian akademis. Nah, tidak semua kader itu pengen jadi pengusaha, tidak semua kader itu pengen jadi seorang politikus. Ada juga yang kader itu minatnya menjadi seorang guru, dosen, jadi seorang jurnalis,
pendidik, pokoknya yang masuk di bagian akademis seperti itu. Contoh misalkan kader yang lulusan di tarbiyah, pastinya ranahnya ke guru, dosen dan sebagainya. Betul. Cuman begini Mas, minat target ketua PB PMII yang mengarah kepada era baru PMII hari ini, yang ada 3 ruang strategis tadi, perlunya untuk memahami kepada seluruh kader di Indonesia. Betul. Terutama di Lumajang ya. Itu yang sangat dibutuhkan. Iya. Karena kan mereka yang akan mengisi ruang lingkup tersebut, bukan mohon maaf sebelumnya, karena pastinya di yang namanya organisasi toh, pastinya ada yang namanya komunikasi, entah itu ke atas atau ke bawah begitu kan. Betul. Jadi untuk menduduki ruang-ruang strategis mulai dari tata kelola negara, wirausaha, kemudian akademis tadi itu kan memang kalau bisa itu memang dari kadernya, bukan arahan dari eksternal begitu, atau ya kasarannya senior lah gitu. Karena begini Mas, oke lah PB pengen bagaimana kader itu bisa menduduki 3 strategis. PB pengennya seperti itu. PKC juga sama misalnya. Pasti harus. PC juga sama. Tetapi di tingkatan komisariat dan rayon ini kadang ada campur tangan seperti itu. Campur tangan yang di luar struktural seperti itu. Nah, seperti halnya di ranah PKT PMII ya, paradigma kritis transformatif, lahirnya PKT itu salah satu bentuk perlawanan adanya faham-faham feodal. Ya betul. Gitu. Gimana menurut pandangannya Mas Sodri? Jadi saya langsung teringat yang namanya itu, ini santai dulu ya. Santai sambil kita ngopi-ngopi sambil kita rokokan ya Mas ya. Biar pikiran tidak terlalu jenuh. Karena kalau nggak rokokan ini ngomongin arah komunikasi yang di luar struktural PMII, tentunya ini menjadi sebuah alat vital. Nah, gitu Mas. sangat vital itu. Kalau seandainya salah itu bisa jadi fatal. Iya Mas. Jadi gimana pandangannya Mas Sodri terkait kondisi kader PMII hari ini? Kita berbicara organisasi dulu Mas ya, secara umum kondisi kader hari ini. Jadi mungkin sebelum saya menyampaikan pandangan saya sendiri begitu ya Mas, alangkah lebih baik dari penonton kawan TV yang sudah lama tidak berjumpa dengan kami mungkin begitu kan, alangkah lebih baiknya kawan-kawan itu bisa membedakan mana kalimat yang bisa dikonsumsi langsung dan mana kalimat yang harus diproses untuk ditelan dulu begitu. Kenapa? Karena kebanyakan kita sebagai orang yang intelektual lah mungkin ya, kadang menganggap sebuah kalimat itu adalah sebuah fakta dan langsung mengiyakan atau mempercayainya begitu. Nah sebenarnya kalimat itu kan dijadikan sebuah bentuk kiasan dari maknanya yang sebenarnya. Kadang kan rata-rata seperti itu. Nah ya. Rata-rata. Jadi langsung digelunyuk bahasa Maduranya ditelan mentah. Nah, ditelan mentah. Rata-rata kan kader seperti itu. Ya, saya sendiri merasakan juga. Betul. Karena saya berbicara seperti ini, tentunya ya kawan-kawan di penonton yang hari ini nonton kami, tentunya kami berbicara seperti itu karena melalui proses pengalaman empiris. Betul. Dan kami memang dulunya seperti itu. Langsung ditelan mentah gitu. Ternyata setelah ditelan mentah itu akan menimbulkan sebuah penyakit, yang dimana penyakit itu bisa merusak arah gerak atau proses kita sendiri. Penyakit pemikiran Mas ya? Penyakit pemikiran. Bukan penyakit badan ya? Bukan. Kan yang ditelan ini omongan, kalimat, bukan nasi itu Mas. Nah, jadi begini, jika kita berbicara tentang komunikasi ke atas atau ke bawah di sebuah organisasi itu, saya teringat sebuah teori yang dilontarkan oleh James Scott. Nah, James Scott ini menyampaikan bahwasanya
di setiap organisasi ataupun di masyarakat luas itu ada yang namanya sistem patron klien gitu. Nah, yang dimana patron ini mereka yang memiliki kuasa, sedangkan klien itu mereka yang mengikutinya. Sama halnya kayak pionir ya. Nah, pionir. Jika kita ibaratkan di sebuah organisasi, itu ada sebuah komunikasi yang langsung dari mereka yang berkuasa kepada targetnya seorang kader, yang dimana kader itu dia harus berproses, bukan diarahkan ke sebuah usaha. Intinya kepentingan-kepentingan mereka yang berkuasa itu, begitu kan. Nah, jadi di situ ada patron klien, Mas. Nah, jadi kan sangat bisa kita terjemahkan sendiri bahwasanya pentingnya menelan memaknai sebuah kalimat itu dengan makna yang beberapa makna begitu. Tidak bisa langsung kita maknai bahwasanya patron klien ini buruk. Nah, kadang patron klien itu juga ada hal baiknya. Nah, namun kebanyakan misal contoh saya posisinya sudah menjadi seorang senior di sebuah organisasi. Sudah lama prosesnya. Sudah mengawali contohnya. Nah, karena saya sudah merasa memiliki kuasa atas organisasi itu, maka saya harus mencari orang lain atau kader-kader yang bisa menjadi penerus saya. Nah, itu kan sudah terlihat bahwasanya di sana ada kepentingan pribadi. Nah, yang sebenarnya di organisasi itu komunikasinya itu terstruktural. Bisa saja struktural itu hilang dari senior langsung ke yang punya kader. kepentingan tersebut. Nah, yang punya kepentingan tersebut. Jadi dari saya ke seorang kader itu bisa langsung mengarahkan dia tanpa pengurus, tanpa struktur yang ada di organisasi. Nah, ini yang membuat organisasi bisa dikatakan ditunggangi. Nah, buruk bahasanya ya keras aja dah, buruk. Nah, sedangkan kan kebanyakan alumni kader dari organisasi itu kan dia sudah terjun ke dunia politik, di dunia politik, wirausaha dan lain-lain lah segala macam. Nah, yang banyak terjadi organisasi ini ditunggangi di politik. Rata-rata. Cuman gini Mas, terkadang ya bahasa tunggangan bahasanya seperti itu. Kadang kita sebagai kader itu tidak merasa. Nah, kadang itu merasa itu sebuah kewajiban dan sebuah kita merasa bangga malahan. Ya. Karena langsung bisa komunikasi dengan senior, padahal itu salah. Oke. Jadi kondisinya memang semiris itu ya. Apalagi sekarang pandangan mahasiswa secara umum yang non organisasi memandangi organisasi ekstra atau ormek itu sudah tidak relevan lagi, Mas. Kenapa bisa seperti itu? Ada kadang-kadang tanggapan bahwasanya ormek per hari ini sudah tidak relevan. Ya, saya pun setuju. Ya, contoh lah. Ya, kita berdua kan selaku organisatoris. Iya. Kita masuk di organisasi. Apa dampak setelah kita masuk di organisasi? Seakan-akan tidak ada perubahan bagi mereka yang hanya ikut-ikutan itu. Itu bagaimana? Nah, jadi jika kita bahas tentang kader itu sendiri tanpa adanya patron klien tadi, pastinya ada bermacam-macam kader, bermacam-macam anggota, bermacam-macam pengurus, bervariasi. Nah, kenapa mahasiswa kupu-kupu yang tidak mengikuti organisasi itu sudah menganggap bahwasanya organisasi eksternal ini sudah tidak ada kualitasnya? Karena orang yang berorganisasi pun tidak bisa melihatkan kualitasnya Nah, di itu internalnya. sepakat saya seperti itu, Mas. Nah,
Jadi Sepakat. walaupun seperti apa besarnya sebuah organisasi, namun kualitas dari kader-kader dan kualitas dari yang di dalamnya, ya apa gunanya begitu? Jadi saya punya Mas, bukan solusi sih. Punya pandangan besar. Hari ini organisasi itu harusnya back to campus. Kenapa kok saya katakan back to campus? Karena kualitas yang ditunjukkan oleh organisasi itu bukan di kampus, Mas. Tapi Sedangkan ladang basah bagi organisasi Ormek khususnya itu kan kampus. betul. Karena mahasiswa yang akan kita rekrut. Karena nggak mungkin Ormek, contoh kayak PMI, HMI, IMM, kami dan sebagainya itu merekrut di luar kampus. Betul, nggak mungkin. Kayak orang tua direkrut, anak kecil direkrut, nggak mungkin. Itu kan basisnya mahasiswa. Kepentingannya terlalu jauh. Jauh. Kan? Jadi harusnya ke mahasiswa. Jadi saya harap bagaimana Ormek itu bisa arahnya ke kampus. Seperti yang sampean katakan barusan, menampakkan skill di arah kampus sendiri. Betul. Karena hari ini ya, terutama di organisasi itu, mereka itu hanya bergerilya di luar kampusnya, hanya berkegiatan di luar kampus. Tapi ranah kampus sendiri dibiarkan. Betul. Misalkan kita mau menguasai trias politika yang ada di kampus, contoh BEM. Itu kan BEM itu sebagai tempat yang paling strategis, Sangat strategis untuk bagi kita rebut sebenarnya. bagi organisasi. Ketika organisasi sudah merebut Ormek tersebut atau di bagian eksekutif BEM, pasca itu langsung tinggal, Mas. Jadi pandangan mahasiswa non organisasi kepada organisasi yang menduduki sebagai BEM itu buruk. Betul. Seperti itu. Karena kan jika saya sebagai mahasiswa yang kupu-kupu, anggaplah tidak berorganisasi, sebenarnya juga bisa menduduki tempat-tempat strategis tersebut. Tapi kurangnya mahasiswa yang berkupu-kupu itu kan karena hanya dia tidak memiliki kumpulan atau Tidak memiliki kelompok lah. kelompok. Nah, jadi di situ perbedaannya. Jika dibandingkan antara lebih baik mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa organisatoris, walaupun bagi mahasiswa kupu-kupu itu, mahasiswa organisatoris sekarang sudah biasa saja, tapi masih ada keuntungannya bagi mahasiswa yang organisatoris begitu. Iya, iya. Mungkin dari segi kualitas bisa dibandingkan lah dengan mahasiswa kupu-kupu begitu kan. Bahkan melebihi, Mas. Bahkan melebihi. Kadang saya lihat itu mahasiswa yang tidak ikut organisasi itu skillnya lebih itu profesional jika dibandingkan kualitas. jika dibandingkan dengan mahasiswa yang masuk di bagian organisasi. Nah, iya. Nah, tapi jika kita telaah, jika mahasiswa organisatoris begini terus, bisa saja ladang-ladang yang mereka kuasai itu tidak akan membuahkan lagi begitu. Karena sudah merasa besar, sudah merasa tidak memiliki musuh dan bisa mengalahkan semua musuh-musuh. Ya, Enteng. dan enteng itu akan menjadi sebuah problem yang akan besar di masa yang akan datang. Iya, iya, iya. Begitu. Jadi sesuatu yang sangat merusak terhadap organisasi itu menurut saya sendiri, Mas, mereka yang menggunakan paham feodalisme. Nah, betul. Memang kalau ditaruh di sistem pesantren, feodalisme itu baik. Baik. Karena sistemnya antara guru dan murid. Tetapi kalau dimasukkan ke ranah organisasi itu yang beda, Mas. Beda ranah nanti. Kita di sini berlomba-lomba untuk menjadi seorang intelektual, bukan menjadi seorang penganut atau pengikut begitu. Iya. Jadi memang arah PB hari ini sebagai era baru PMI itu bagus. Bagi saya sendiri bagus. Ada 3 strategis yang perlu diduduki oleh kader-kader PMI. Karena semua kader PMI itu tidak memiliki tujuan satu. Tidak memiliki tujuan menjadi seorang politikus semua, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi seorang akademisi. Maka pentingnya membentuk mentor bagi saya seperti itu, Mas. Karena kalau misalkan
fungsi struktural itu sudah tidak berfungsi lagi bagi kader PMI, khususnya di PMI ya, itu bakalan menjadi penghancur organisasi, Mas. Ya bagaimana nanti kalau misalkan seorang ketua, entah ketua komisariat, entah ketua rayon, entah ketua cabang, entah ketua PKC, entah ketua PB, itu kebijakannya sudah tidak bisa menjadi sebuah instruksi bagi kader. Bagaimana nanti arah kader tersebut? Tambah bingung, apalagi di zaman sekarang yang dimana kebanyakan kader itu ya bergantung kepada arahan. Jadi menurut Masnya sendiri gimana ke depan? Mungkin kalau untuk perkembangan ataupun hal-hal yang harus kita jauhi dalam berorganisasi gitu Mas. Kalau sekarang kita bahas semua mungkin Panjangnya. panjang. Nah, jadi banyak yang masih perlu kita gali, masih Ya, banyak. mungkin bisa kita Ya. ketemu lagi, kita berdiskusi lagi, berdialektika lagi ya. Tapi karena kita baru comeback mungkin agak kaku lah pembahasannya, dan itu mungkin bisa menjadi sebuah saran atau kritikan dari kawan-kawan TV begitu kan. Mungkin apa yang perlu kita bahas dan atau ada yang perlu kita datangkan di sini begitu. Boleh. Kita misalkan Jadi, mendatangkan siapa? Nah, gitu. jadi Gak apa-apa. kami butuh saran dan kritikan juga dari kawan-kawan TV tentunya begitu kan. Begitu Ya. kan Mas? Mungkin itu dulu Mas ya, seputar kita diskusi berdialektika seputar organisasi ya. Karena hari ini memang apalagi tahun 2025 Nah, sudah era modern. betul. Bagaimana sekiranya organisasi atau ormet itu mengikuti alur zaman. Kita tidak boleh menolak zaman, Mas. Kalau kita menolak zaman terlalu kuno seperti Ya diketawain. pasti Mas, karena kita itu tertarik dengan al-muhafadhu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslih, kan seperti itu. Betul. Jadi memang harus lestarikan, yang kuno-kuno itu memang harus kita lestarikan. Cuma perlu kita upgrade, perlu kita perbaiki, dan kita harus menciptakan hal baru yang lebih baik ke depan. Ya mungkin itu dulu Mas ya untuk pertemuan kali ini. Mungkin kawan-kawan TV punya gagasan atau ide atau saran, monggo dikritik. Kami perlu kritikannya, kami perlu sarannya, kami perlu gagasannya, karena ini ngomongin masa depan ya, masa depan baik itu negara, daerah maupun kehidupan kita ke depan. Tapi saya punya sedikit mungkin kata-kata. Ya, monggo silahkan. Pengalaman itu bisa dijadikan sebuah pelajaran. Makanya jangan sampai anti dengan kritik. Karena kritik itu akan membangun kita, akan membuat kita lebih memahami apa itu arti pengalaman begitu. Saya juga punya kata-kata Mas. Apa itu? Untuk terakhir ya. Jangan terlalu banyak kita menggunakan retorika. Nah, karena itu akan menghambat masa depan kita ke depan. Nah, betul ya. Cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.